Sebagai apa itu namanya, entitasnya sebagai bisnis ya kan. Nah berarti tidak tegas gitu, strike-nya apa tidak tegas. Makanya saya sampaikan ini berkenaan dengan disertasi saya. Saya kan tindak pidana pencucian uang ya hari ini. Maka saya tahu bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan pencucian uang itu tidak segampang yang diuraikan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum cuman dalam dakwaannya bilang, dalam tuntutannya bilang, karena uang ini sudah ditransfer ke PT Parama Wisesa, maka itu diasumsikan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Padahal tahapannya banyak, ada layering, ada placement, ada integration. Itu harus beriringan gitu loh. Saya misalnya punya perusahaan, saya bikin perusahaan fiktif. Kemudian perusahaan fiktif ini saya pakai untuk menampung uang. Uangnya nanti dipakai untuk membeli aset. Nah ini yang dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Makanya saya kan kaget waktu itu baca tuntutan jaksa, dikatakan demikian, menerima uang lalu dianggap pencucian uang. Tidak sesederhana itu pencucian uang gitu. Adik, ketika pledoinya kemarin yang dibacakan, yang sudah dibacakan, kan banyak pro kontra dari praktisi hukum. Artinya ketika abang sebagai praktisi hukum lihat seperti apa, ketika ada pro kontra, artinya kan pengadilan itu adalah rumah keadilan, bang, bagi semua orang yang membutuhkan keadilan, apalagi terdakwa. Iya, mungkin pertama-tama begini, kalau terkait pro kontra itu hal yang biasa di republik ini ya. Tidak mungkin kontra-kontra semua kan, ya kan, tidak mungkin juga pro juga ya, kira-kira begitu ya. Nah persoalannya yang pro dan kontra ini intinya norm apa namanya ini netral apa tidak ya, intinya gitu ya. Nah saya pikir begini, kalau praktisi hukum itu berpendapat, ya tentunya dia kan harus berpendapat ada landasan yuridis. Kalau berpendapat terkait dengan kasus, tentunya kan dia harus melihat fakta persidangan. Kemudian selanjutnya dikaitkan dengan pasal, apakah unsur pasal itu terpenuhi atau tidak, ya kan seperti itu. Karena kenapa? Ketika suatu perbuatan itu unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya kan, berkali-kali saya bilang ya bahwa pasal yang dituduhkan kepada Nikita itu ada dua pasal ya, ada dua pasal ya terkait dengan pidananya ini ya, terkecuali pencucian uangnya ya. Itu pasal 369 dengan pasal 27B ayat 2 itu esensinya itu adalah rahasia ya, rahasia, semua itu rahasia itu. Artinya rahasia inilah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam. Pertanyaan seriusnya bahwa apakah di dalam pasal itu, apakah di dalam peristiwa ini ada rahasia atau tidak ya, ada rahasia atau tidak, itu dulu ya kan. Kita pasal 369 ini ya, di situ kan dikatakan membuka rahasia ya sebagai alat untuk mengancam, kayak kira-kira gitu. Nah pertanyaannya, di mana rahasianya ya? Kalau dikatakan bahwa apa namanya ini skincare ini adalah misalnya ilegal ya, itu kan sudah diketahui oleh umum ya. Nah kalau dikatakan pencemaran nama baik, berarti salah pasal dong itu. Salah pasal. Kalau salah pasal resikonya apa? Ya harus dibebaskan. Ya, betul tidak? Nah itu seperti itu ya kira-kira ya.